Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di camp primordial bawaan, di dalam aula besar yang menjulang tinggi, pikiran 9 kaisar turun satu persatu. Pertempuran antara Lo Feng dan Sazo. Apakah kalian semua melihatnya? Tanya leluhur ular tak terbatas. Serangan pedang itu benar-benar menakutkan, ratap leluhur kepunahan sunyi. Setelah Lo Feng sepenuhnya menguasai jalur pedang primordial, dia melepaskan serangan mengerikan dengan menggabungkan 2 dao tingkat primordial. Serangan itu menembus 3 lapisan jurang kehancuran, membuat banyak makhluk tercengang. Dalam sejarah, belum pernah ada pembunuhan 1 lawan 1 terhadap seorang leluhur, kata leluhur ular tak terbatas. Namun, kekuatan serangan Lo Feng telah melampaui Starlight dan Sazo. Dia berada di tingkat tertinggi di seluruh ruang primordial tak berujung. Aku memiliki firasat bahwa dia memiliki potensi untuk menghabisi seorang leluhur dalam pertarungan 1 lawan 1. Para leluhur yang telah hidup hingga kini tidak mudah dihabisi, ujar ibu ruang waktu. Setidaknya dalam beberapa kemungkinan masa depan yang ia lihat, tidak ada skenario di mana seorang leluhur terbunuh dalam pertarungan 1 lawan 1. Untuk menjadi seorang leluhur, inti kehidupan seseorang telah berevolusi ke tingkat yang mirip dengan asal dunia sumber, memiliki metode pelestarian kehidupan yang sangat kuat. Adapun beberapa yang lebih tangguh, seperti penguasa gunung penjara teratai, bahkan dengan ke-8 penguasa camp kultivator menyerang bersama-sama, mereka paling-paling hanya bisa memaksanya mundur dalam keadaan kacau. Mereka yang lebih tangguh lagi adalah mereka yang benar-benar abadi dan tak pernah mati. Adapun mereka yang memiliki kekurangan parah dalam mempertahankan hidup, mereka sangat langka. Sepanjang tahun-tahun konflik antara berbagai kekuatan, para leluhur jenis ini adalah yang pertama kali dieliminasi. Camp primordial bawaan, camp puncak es, dan beberapa kekuatan besar telah menyaksikan jatuhnya banyak leluhur. Ibu ruang waktu, apakah kau melihatnya? Tanya Kaisar Dewa Raksasa. Dalam beberapa penglihatan masa depan yang pernah kulihat, tidak ada gambaran tentang pembunuhan 1 lawan 1 terhadap seorang leluhur, kata ibu ruang waktu. Tetapi begitu dia bekerja sama dengan Starlight atau dia bekerja sama dengan Yuan, mereka dapat menghabisi seorang leluhur. Aku telah melihat kemungkinan masa depan ini. 8 orang lainnya merasakan ketegangan yang tiba-tiba. Di masa lalu, biasanya perang berskala besar yang menyebabkan kejatuhan para leluhur. Leluhur api inversi mengungkapkan kekhawatiran. Lo Feng dapat menekan semua fluktuasi kehidupan, begitu pula Starlight dan Yuan. Dengan menekan semua fluktuasi, sangat sulit bagi berbagai teknik rahasia penginderaan para leluhur untuk mendeteksi apapun. Karena teknik rahasia yang menyelidiki kausalitas dan vitalitas terlalu sulit untuk dihindari. Namun, para penguasa kultivator adalah makhluk yang telah menguasai dao tingkat primordial. Lo Feng, Starlight, Yuan, dan Muman, keempatnya dapat menyembunyikan diri sepenuhnya, sehingga mustahil bagi mereka yang setara untuk mendeteksi keberadaan mereka. Wulan, Jin, Ming Huang, dan Naigo, keempatnya di sisi lain tidak dapat menyembunyikan diri mereka. Sebelumnya,
Mereka tidak bisa melancarkan serangan mendadak karena meskipun Starlight, Yuan, dan Moman bergabung, kekuatan yang dihasilkan akan kesulitan untuk melenyapkan seorang leluhur dengan cepat. Aku bisa segera turun melalui dunia tak terbatas untuk memberikan dukungan, kata leluhur ular tak terbatas. Klan ular agung tak terbatas, semuanya dapat turun melalui dunia tak terbatas yang merupakan ciri khas unik mereka. Memang benar, lanjut Ibu Ruang Waktu. Tetapi kekuatan ofensif yang dilepaskan oleh Lo Feng terlalu menakutkan. Dia sendirian, dia dapat menghancurkan sebagian besar kekuatan seorang leluhur. Starlight dan Yuan hanya perlu mengejar dan menghabisi kekuatan yang tersisa. Oleh karena itu, kolaborasi apapun antara Lo Feng dan Yuan atau Starlight berpotensi menghabisi seorang leluhur dalam waktu singkat. Kebangkitan Lo Feng menandai masuknya seluruh ruang primordial tak terbatas pada era yang baru, kata Ibu Ruang Waktu. Di era baru ini, kejatuhan para leluhur menjadi lebih mudah. Kesembilan, Kaisar memahami bahwa di era sebelumnya, para leluhur hanya sesekali gugur dalam perang berskala besar. Namun mulai sekarang, setiap kolaborasi antara Lo Feng dan Yuan atau Starlight dapat menekan semua fluktuasi. Strategi kita dalam menghadapi camp kultivator juga harus diubah, kata leluhur tak terbatas dengan sungguh-sungguh. Meskipun abadi dan tak pernah mati, ia tidak ingin melihat camp primordial bawaan melemah. Ketika kekuatan camp melemah, itu berarti sumber daya yang dimiliki akan juga berkurang. Kaisar Dewa Raksasa, jika kamu masih menolak untuk bertindak, begitu seluruh camp melemah, sumber daya untuk ras Dewa Raksasamu tidak dapat dipastikan. Leluhur ular tak terbatas menatap Kaisar Dewa Raksasa. Tentu saja, kami tidak mungkin menjadi pihak yang berjuang mati-matian, sementara kamu menikmati sumber daya. Kaisar Dewa Raksasa mengangguk sedikit. Aku mengerti, ras Dewa Raksasa tidak akan menghindari tanggung jawab. Dalam perang di masa depan, strateginya juga harus berubah. Saran initial tiba-tiba. Aku sarankan untuk fokus pada pelestarian dengan pembunuhan sebagai tujuan sekunder. Aku setuju, kata Ibu Ruang Waktu. Dalam perang-perang sebelumnya, kita selalu bertujuan untuk menghabisi musuh, dan kita memperlakukan camp kultivator sebagai batu asa. Kadang-kadang kehilangan satu atau dua leluhur, menganggapnya sebagai pembersihannya dari yang lemah. Susunan pertempuran di masa depan perlu lebih fokus pada leluhur dengan kemampuan pertahanan yang kuat, menjadikan mereka sebagai inti. Hanya dengan melakukan hal itu, kita dapat menjamin keunggulan mutlak, kata Ibu Ruang Waktu. Sebagai contoh, menggunakan leluhur yang telah menguasai kekuatan kehidupan, kekuatan pertahanan, kekuatan air, kekuatan tanah, kekuatan dunia, kekuatan materi, dan kekuatan domain sebagai inti untuk memastikan mereka tak tergoyahkan. Meskipun apa yang dilihatnya jauh lebih sedikit daripada yang dilihat Starlight, setidaknya melihat beberapa petunjuk yang berhasil dapat membantu menghindari banyak jalan memutar. Seorang penguasa kultivator biasa umumnya dapat menandingi 2 atau 3 leluhur yang bekerja sama. Di depan camp kultivator, 7 penguasa bersatu, didukung oleh formasi Yuan untuk melipat gandakan kekuatan tempur mereka. Namun mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka mengandalkan Starlight untuk mengamati kemungkinan masa depan yang tak terhitung jumlahnya. Formasi Yuan untuk bertahan hidup
dan kerjasama rumit dari dao para penguasa. Dengan pertahanan sebagai strategi utama, sesekali melakukan serangan balik. Meskipun demikian, mereka berulang kali gagal dan wilayah jatuh satu persatu. Jika kita tidak menjamin keselamatan para leluhur, aku khawatir banyak dari mereka yang lebih lemah akan menolak untuk berpartisipasi dalam perang, kata leluhur kepunahan sunyi. Aku tak pernah menyangka kita juga akan dipaksa untuk memprioritaskan bertahan hidup dalam menyiapkan susunan pertempuran kita, keluh leluhur api inversi. Mereka adalah camp besar pertama yang menduduki setengah dari ruang primordial tak berujung. Camp kultivator, camp puncak es, dan sejumlah pasukan yang tersebar bergabung untuk menduduki separuh wilayah lainnya. Para kultivator telah membangun fondasi mereka, kata leluhur ular tak terbatas. Mulai sekarang, mereka akan melampaui camp puncak es dan menjadi musuh terbesar kita. Camp puncak es meskipun memiliki 12 makhluk abadi dan tak lekang oleh waktu, juga memiliki tambahan 26 leluhur. Namun bagi kubu primordial bawaan yang memiliki lebih dari 120 leluhur, ancaman saat ini dari kubu kultivator jauh lebih besar. Para makhluk abadi dan kekal di perkemahan puncak es menyadari hal ini saat mereka menyaksikan pedang Lofeng. Saat ini, camp kultivator secara resmi melampaui camp puncak es. Penguasa darah, penguasa bangau, dan penguasa bayangan dari klan wilayah bangau darah menyaksikan pertempuran ini dari kejauhan. Mereka bermusuhan dengan Lofeng. Pertama, penguasa bayangan memimpin para pengikutnya untuk menjarah wilayah kultivator. Lalu Lofeng secara paksa memurnikan wilayah bangau darah dan merebutnya. Permusuhan mereka tidak dapat didamaikan. Penguasa darah mengamati dari jauh. Sekarang Lofeng terlalu menakutkan. Jika 5 atau 6 penguasa kultivator bergabung untuk mengepung dan menghabisi kita, mereka bisa berhasil. Kita harus bersekutu dengan sebuah faksi. Sebelumnya, dengan mengandalkan kemampuan bertahan hidup mereka yang kuat, mereka tidak terburu-buru untuk bergabung dengan faksi manapun. Memang kita harus bergabung dengan sebuah faksi. Raja Bangau dan penguasa bayangan setuju, karena Lofeng sekarang jauh lebih menakutkan daripada saat dia memurnikan wilayah Bangau darah. Seandainya mereka tahu Lofeng akan menjadi begitu menakutkan, penguasa bayangan tidak akan pernah berani menjarah wilayah camp kultivator. Camp primordial bawaan adalah yang terkuat dan selalu mengundang kita, kata penguasa darah. Mari bergabung dengan camp primordial bawaan. Mereka adalah musuh bebuyutan kubu kultivator dan pasti akan melindungi kita, kata penguasa bayangan dengan setuju. Tak lama kemudian, mereka memimpin seluruh klan wilayah Bangau darah untuk mencari perlindungan di camp primordial bawaan. Kubu primordial bawaan yang membangun formasi pertempuran mereka dengan mengutamakan bertahan hidup, tentu saja menyambut para leluhur dengan kemampuan bertahan hidup yang kuat, seperti penguasa darah dan para pengikutnya dengan tangan terbuka. Lofeng tidak menyadari bahwa pedangnya telah mengukir era baru. Kekuatannya yang tak tertandingi di atas Sazho membuat para leluhur biasa secara bertahap kehilangan rasa aman mereka. Sazho, terima kasih. Lofeng keluar dari lapisan ke-27. Sosoknya bagaikan pedang yang menembus penghalang temporal, tiba di lapisan ke-28 jurang kehancuran. Sazho menatap ke lapisan 28, di mana kekuatan gabungan dari 30 utusan dunia sangat menakutkan. Baik Sazho maupun Starlight telah mencoba dengan sia-sia untuk menembus lapisan ini. Namun Lofeng yang menggunakan cahaya pedang yang cukup kuat untuk menghancurkan segalanya, dengan mudah menebas semua penghalang utusan dunia, dengan mudah meninggalkan jejak kehidupan pada bayangan asal di lapisan ke-28.
Setelah menguasai lapisan ke-28, Loveng tidak terburu-buru untuk melangkah lebih jauh, melainkan menetap di sana untuk menciptakan teknik tempur lengkap berdasarkan jalur pedang primordial miliknya. Pada saat ini, ketujuh penguasa avatar di tanah asal tersenyum cerah. Zaman telah berubah, kata Starlight sambil tersenyum. Mulai sekarang, posisi menyerang dan bertahan telah sepenuhnya bertukar. Aku rasa dengan kekuatan camp kultivator kita sekarang, 3.600 kelompok dunia terlalu sedikit, ujar Naigo. Kulit hijau tuanya berkilau redup. Kita mampu menguasai 8.000. Jin mengayunkan ekor bersisiknya perlahan. Senyum licik tersinggung di sudut bibirnya. Bukankah kau yang dulu paling keras menentang perang, kini justru kau yang paling bersemangat? Naigo tertawa pelan. Dulu kita lemah, bahkan melawan camp puncak es saja sulit, apalagi camp primordial bawaan. Tapi sekarang berbeda. Loveng telah menguasai 2 dao tingkat primordial, yaitu kehidupan dan penghancuran. Itu cukup untuk mengubah keseimbangan. Bukan kita yang memulai, Yuan berkata tenang. Mereka ingin mencabut akar kita hanya bertahan. Dan kini kita punya kekuatan untuk membalas, tambah Naigo. 10% wilayah terlalu kecil bagi kekuatan kita. Wulan menyela lembut. Namun, wilayah kita paling padat dunia sumber. Semua akhirnya menoleh pada Yuan. Aku hampir menembus jalur operasi aturan primordial, katanya sambil tersenyum tipis. Tunggu sampai itu terjadi. Setelahnya barulah kita memutuskan. Berapa lama? Tanya Jin. Puluhan ribu zaman, mungkin jutaan. Tak seorang pun gentar. Bagi mereka itu hanya sekejap. Di wilayah Bangodara, Loveng berdiri sendirian. Aura kehancuran bergetar di sekelilingnya. Lupakan keluasan, aku butuh kekuatan mutlak, gumamnya. Ledakan energi primordial memancar. Teknik pertempuran asal telah sempurna. Kini ia mampu memusnahkan sekelompok leluhur dalam satu serangan. Ia menghela napas. Selanjutnya, teknik pemotong nyawa. Tiba-tiba, sebuah pesan melintas di benaknya. Loveng, suara Muman terdengar dari kejauhan. Tanah fluktuasi telah muncul. Kita harus berangkat sekarang. Loveng tersenyum tipis. Akhirnya tiba juga. Aku siap. Sehari kemudian, di pegunungan api yang mendistorsi ruang, Muman berjubah hitam muncul. Terima kasih sudah datang, katanya. Di mana tanah fluktuasi itu? Tanya Loveng. Matanya menjadi tajam. Muman tersenyum misterius. Ayo ikuti aku. Gelombang tak kasat mata menyelimuti mereka, dan keduanya lenyap menuju rahasia yang bahkan ruang primordial tak berujung pun jarang menyaksikannya.